Bismillahirrahmanirrahim. Maka antum yang sudah dapat kebaikan, yang sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk ilahi, jangan sampai hidayah itu hilang dan pergi. Jangan sampai akhirnya rusak. Mengatakan, alhamdulillah Ustaz, dulu ana suka sholat berjamaah, tapi sekarang males Ustaz. Ana terus terang dulu udah meninggalkan ghibah Ustaz, sekarang kembali ghibahin orang. Bakal merusak hati kita. Karena banyak orang-orang yang sakit tapi tidak sadar kalau dia sakit. Yang pertama, kita perlu menjaga hati kita dari syubhat, dari syubhat. Syubhat ini, apa artinya syubhat? Kan kasih hadiah. Nah, samar-samar. Jadi kalau subuh remang-remang itu syubhat. Antara kebaikan dan keburukan tidak bisa dibedakan. Nggak apa-apa lah, anak kasih hadiah antum. Masya Allah, antum udah nikah. Jangan kalau gitu, jangan. Jadi syubhat ini tadi yang katakan samar-samar. Sesuatu yang kadang kala buruk tapi dibungkus dengan kebaikan. Sehingga orang berpikir kok kayaknya baik gini. Di sini munculnya kesyirikan. Kenapa orang-orang melakukan kesyirikan? Kenapa batu disembah? Apakah ada syahwat dia menyembah batu? Nggak ada. Siapa yang melihat batu? Anak kok cinta sama batu ini? Nggak ada. Orang nggak waras itu. Tapi dia ada syubhat. Samar-samar ada orang mengatakan nggak apa-apa minta sama lautan. Dan kita lihat, kalau penduduk dunia ini jumlahnya berapa miliar? Berapa miliar jemaah? Sekitar 7 lebih sedikit. Berapa jumlah umat Islam? 1,6. Lihat, sisanya ini terkena fitnah syubhat. Mereka menyembah berhala-berhala. Ada yang menyembah mentari. Ada yang menyembah api. Ada yang menyembah roh-roh. Ada yang pohon dipasangin sarung sama dia. Betul, antum bisa ngelihat. Kenapa pohon dipasangin sarung sama antum? Ada batu dikasih sarung. Antum lihat sesajen-sesajen diletakkan di jalan. Sesajen-sesajen diletakkan di gunung. Kenapa? Syubhat. Dia pikir ini nggak apa-apa. Dia pikir itu baik. Dia pikir itu mengantarkan kepada surga. Karena orang kebanyakan beriman dengan adanya surga. Dan dia ingin masuk surga. Tapi karena jalannya remang-remang. Seperti orang yang jalan menuju ke masjid ini. Terus dia hanya pakai feeling. Bismillah lah. Anak pokok lihat orang, oh ini kayaknya mau ke masjid ini. Kadang-kala orang lihat orang di depannya jalan, oh bismillah, anak ikut di belakangnya. Masuk gang, oh bismillah, masuk gang. Terus lagi, oh ini insya Allah jalan tembus ini. Tahu-tahu orang itu berhenti di rumahnya. Loh, kok sampai sini kata dia. Dia kan beranggapan mengikuti orang ini baik. Tapi antum seharusnya tanya, Mas, antum mau kemana? Ana mau ke rumah. Oh ya Afan, ana gak mau ikut antum. Ana mau ke Masjid Trans. Di sini syubhat. Khurafat. Ada yang sampai hari ini percaya dengan khurafat. Percaya bahwasanya gak boleh berdagang hari Selasa. Ada kepercayaan seperti itu.
Ada kalau malam Selasa Kliwon, malam Selasa manis atau apa, jangan buka usahanya. Kenapa? Nanti antum bangkrut. Itu syubhat. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan tentang fitnah syubhat ini. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan. Gimana menurut antum? Dengan orang yang diperhiaskan, diindahkan perbuatan dia, yang buruk seakan-akan baik. Mungkinkah dia bertobat? Susah bertobat. Karena dia menganggap itu benar, itu baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa annahu yanbaghi tarkul mushtabihat. Sepantasnya seorang itu meninggalkan hal-hal yang samar-samar, yang gak jelas baik sama buruknya, kepada yang hak, yang jelas. Kenapa? Fa innahu sababun li himayati dinihi wa irdih. Itu sebab kita menjaga agama kita. Sebab menjaga kehormatan kita. Dengan cara kita menghindari yang mushtabihat, yang samar-samar. Syubuhat yang gak jelas. Nggak jelas itu nggak ada dalilnya. Itu nggak jelas. Kalau dilihat bagaimana orang-orang musyrikin, mereka ketika menyembah berhala, kenapa orang musyrikin didakwain sama Nabi SAW? Ayo bertauhid. Nabi itu keliling ke pasar. Belum ada masjid di kota Mekah seperti yang kita lihat sekarang. Yang ada hanya Mekah. Ada Ka'bah, dan di keliling Ka'bah ada 360 berhala. Nabi datang ke pasar-pasar, datang ke tempat orang-orang yang kumpul. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Nih kita lihat bagaimana syubhat yang menimpa hati mereka. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu? Gimana kata dia? Esa. Mereka heran. Ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, kepada penduduk Mekah sana, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Umayyah bin Khalaf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, jawaban mereka Allah. Mereka katakan Allah, nggak mungkin berhala menciptakan. Nggak mungkin, karena mereka yang membuat berhala tersebut. Tapi kenapa mereka masih mengabdi kepada berhala? Syubhat. Apa syubhat mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka tuh. Enggak. Selain perantara aja. Untuk mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Allah. Jemaah, kalau antum tahu orang-orang Arab kalau tulis surat, tulisannya Bismikallahumma. Makanya bangsa jahiliyah sebelum Nabi datang SAW, nama mereka siapa? Ada Abdullah, ayah Nabi. Abdullah namanya. Mereka tahu sama Allah. Maka jangan dipikir Abu Lahab tidak tahu. Tapi terkena syubhat dan syahwat nantinya. Kemudian di surat Yunus ayat 18 Allah menceritakan kenapa nih mereka kok menyembah berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kata Allah, dan mereka mengabdi, menyembah selain Allah. Yang mana sesembahan mereka itu tidak membahayakan mereka.
dan tidak bermanfaat buat mereka. Lalu apa syubhat mereka? Apa dalil mereka? Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka itu hanya perantara. Mereka akan kasih syafaat buat kita di sisi Allah. Kita ini mendekatkan diri kepada mereka karena mereka ini dekat sama Allah. Nanti bisa bantuin kita di sisi Allah. Itu syubhat mereka, jemaah. Dan penyakit syubhat ini yang membuat orang melihat sunnah bid'ah, bid'ah sunnah. Melihat yang hak batil, yang batil sunnah. Dan Nabi SAW mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keanehan, dengan keasingan. Sendirian Nabi SAW berdakwah. Dikumpulkan tuh keluarganya. Dikumpulkan. Didakwain. Didustakan Nabi SAW. Turun firman Allah, fasda' bima tu'mar. Sudah mulai kok terang-terangan berdakwah. Beliau naik ke Bukit Sofa sallallahu alaihi wasallam. Sendirian. Beliau dilemparin batu di Taif. Beliau sholat, orang sholat, bayangkan. Antum bisa lihat bagaimana syubhat ini bisa memandang orang sholat buruk buat mereka. Terkadang kita lihat di masa sekarang ini orang mengamalkan sunnah buruk. Dilihat, na'udzubillah, ini aliran apa lagi ini kayak gini. Kadang-kala kayak gitu. Orang tua melihat anaknya rajin ke masjid, dilihat jenggotnya nggak dicukur, bingung orang tua. Nak, hati-hati nak ya. Subhanallah. Syubhat. Ada orang tua di Surabaya, ada seorang, Masya Allah, anak muda, dia sudah kerja di Surabaya. Pulang dia pakai jenggot. Marah ibunya. Enggak, nak, ibu enggak ridho. Mau pakai jenggot. Akhirnya dipaksa macam-macam, potong jenggotnya. Akhirnya dia kerja ke Surabaya, dia biarkan jenggotnya. Itu ibunya tidak puas. Nah, tiap hari ibu ingin kau kirim foto. Bayangkan. Sampai melihat jenggot ini musuh sama jenggot. Kenapa sih? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot. Beliau yang berjenggot. Abu Bakar yang berjenggot. Umar yang berjenggot. Kira-kira orang-orang ini kalau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akankah dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah dia cinta kepada Nabi kalau di hatinya ada kebencian dengan lihya, dengan sunnah jenggot? Pertama dia, loh kok kayak gini nabinya pakai jenggot? Karena sudah tertanam di hati dia kebencian gara-gara syubhat. Melihat sesuatu yang sunnah seakan-akan bid'ah. Ana pernah didudukkan sama ada temannya ayah, dia mengatakan, Syafiq, ana punya ayah ini ustad dan dia nggak pakai jenggot. Itu jadi dalil ya mah, supaya ana potong jenggot. Ente kan masih nyantri, kata dia. Ada apa? Itu syubhat lagi sama. Orang percaya dengan khurafat, yang sunnah ditinggalkan, yang tidak sunnah malah diamalkan. Maka jaga diri kita dari syubhat. Jangan dekat-dekat dengan syubhat.